Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelajahi Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kira-kira dapat apa? Sibuk-sibuk di bulan Ramadan membaca Al-Qur'an, kira-kira dapat apa saja hal yang perlu menjadi penyemangat bagi kita. Karena Al-Qur'an itu semakin dijelajahi, semakin dipelajari, maka satu, keimanan kita semakin memuncak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak rahasia-rahasia yang terkandung ada di situ. Maka hal utama orang yang sibuk dengan Al-Qur'an baik di luar Ramadan, utamanya di dalam Ramadan, maka imannya akan semakin memuncak. Imannya akan nyampe kepada wilayah keimanan yang begitu besar. Wilayah iman yang begitu besar tidak bisa kita krus atau kita bayangkan. Karena iman itu urusan rasa. Iman itu urusan maknawi. Artinya nggak bisa kita gambarkan seperti apa. Tetapi rasa maknawi tersebut itu akan bisa terasa bagi mereka yang melakukan. Makanya nggak usah nanya, ini bagaimana besarnya iman, bagaimana besarnya iman, bagaimana besarnya iman. Jalankan dulu, maka kamu akan menemukan rasanya imanmu pada puncaknya. Iman pada puncaknya bagaimana? Tentu dia akan merasakan dirinya dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gerak-geriknya, jualan beli dia, hal apapun yang dilakukan di dunia semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan nyampe, akan terasa bagi mereka yang rajin membaca Al-Qur'an khususnya di bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, mereka yang menjelajahi Al-Qur'an di bulan Ramadan, membaca Al-Qur'an, menghafal, ya kan, mengkaji Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan lipat ganda pahala dan derajat, pangkat sekaligus, pahala dan derajat. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidaklah dibaca Al-Qur'an satu ayat, maka tidak dibaca Al-Qur'an satu huruf kecuali akan dikasih pahala 1-10 kali lipat. Kalau kita berbicara Yasin, maka kita akan dapat pahala ya sama huruf sin. Iya kan? Ya 10, sin 10. 10 kebaikan, 10 pahala kebaikan. Ramadan lebih gede daripada itu. Iya kan? Kalau kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim, berapa huruf itu? Berapa kebaikan? Kalau di luar Ramadan 1-10, di luar Ramadan sangat-sangat banyak. Maka ayo jelajahi Al-Qur'an dengan memperbanyak lidah kita berbahasa-bahasa menyebut huruf-huruf Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah dengan Al-Qur'an tentu menenangkan hati. Ya kan? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan menyebut Allah akan menenangkan hati. Puncak segala zikir itu ya Al-Qur'an. Sumber segala zikir itu Al-Qur'an. Ya kan? Maka baca Al-Qur'an ini. Ya, baca Al-Qur'an. Makanya anak muda sekarang itu banyak terkena penyakit kabut, jenuh. Jawabannya satu. Dia sibuk dengan selain Allah. Begitu juga dia sibuk dengan koran, sama majalah, sama komik. Bukan sibuk dengan Quran. Kalau dia sibuk dengan Quran, hatinya nggak akan jenuh. Hatinya nggak akan kabut. Kenapa? Membaca Al-Qur'an, hati menjadi tenang. Kenapa? Tatmainnul qulub, menjadi sebab ketenangan hati. Ya, maka baca Al-Qur'an ini khususnya di bulan Ramadan dapat pahala gede, imannya muncak, hatinya dikasih ketenangan. Maka tengok, mereka yang ahli membaca Al-Qur'an, coba tengok. Di dalam aktivitas apapun gak mudah kaget, gak mudah baper. Kenapa? Al-Qur'an menguasai dirinya, menguasai jati dirinya, berada di wilayah ketenangan karena dia sering melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian juga dengan kita membaca Al-Qur'an, kehidupan kita akan diberkahi. Kehidupan kita akan diberkahi. Berkah itu apa?
apapun yang kita miliki menghantarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Makanya kita kemana-mana itu nyari barokah. Ya kan, kunjung ulama nyari barokah, kunjung pesantren nyari barokah, ke majelis nyari barokah. Di rumahmu ada barokah. Apa? Al-Quran. Baca itu. Baca, jelajahi itu Al-Quran. Maka di situ akan dapat keberkahan. Pengen rumahmu ada barokah, kecil tapi nyaman, sejuk, sumber dari segala kebaikan, banyak-banyak baca Al-Quran di rumah. Khususnya di bulan Ramadan. Ya. Nah, inilah termasuk wilayah-wilayah yang siapa orang sibuk dengan Al-Quran akan mendapatkan tersebut. Bahkan puncaknya, yang terakhir, puncaknya, dengan dia menjelajahi Al-Quran. Makna menjelajahi Al-Quran itu, bagi mereka yang nggak bisa baca Al-Quran, ya belajar baca. Yang sudah baca berarti dilancarkan, kalau perlu dihafali, kemudian yang terakhir diamalkan. Itu menjelajahi Al-Quran itu. Maka puncaknya dari menjelajahi Al-Quran ini apa? Syafaat, pertolongan dari Al-Quran. Karena disebutkan Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca. Syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada orang yang memiliki Al-Quran, yang menjelajahi Al-Quran, membaca, menghafal, mengamalkan isinya. Nanti di alam mahsyar, di padang mahsyar, siapa yang nolong kita? Tapi bagi mereka yang sering baca Al-Quran, akan ditolong oleh Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita rindu membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Ayo kita persiapkan Al-Quran kita. Kita luangkan waktu kita dalam sehari dengan Al-Quran. Maka belajar kemana-mana bawa Al-Quran. Kemana-mana bawa Al-Quran. Kalau kemana-mana bawa Al-Quran, akhirnya baca Al-Quran. Tapi kalau kemana-mana bawa HP, ya akhirnya nonton HP terus. Makanya sakuin Al-Quran di saku musidi. Sehingga kalau kamu kemana-mana bawa Al-Quran, maka kamu akan punya wudhu. Cari Al-Quran yang kecil yang bisa masuk ke saku, sehingga bisa kita baca di pasar, bisa kita baca di kantor, bisa kita baca di mana-mana, di mobil. Oh, Masya Allah, inilah ahli surga Allah, inilah para kekasih Allah yang hidupnya selalu dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.